dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK. Pertama soal logistik, yang kedua soal waktu. Gitu. Jadi kalau 2 putaran, kemungkinan logistik Dul dan Pram sudah akan kosong. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. PDIP meyakini pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menang Pilkada Jakarta 1 putaran. PDIP yakin tidak akan ada 2 putaran di Pilkada Jakarta. Apakah ini pertanda Pak Jokowi akhirnya menyerah mendukung Ridwan Kamil? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terus gimana? Untuk menggerakkan Golkar, karena Golkar di Jakarta ini juga anggot-anggotan bergerak, Pram. Kan gue juga pernah nulis tuh bagaimana Golkar bergerak di Jakarta setengah hati segala macam gitu. Untuk menurunkan instrumen gitu ya sampai ke level bawah gitu ke masyarakat agar mengoperasi lah supaya 2 putaran gitu. Kenapa harus 2 putaran? Karena kalau 2 putaran, Dul dan Pram kemungkinan akan berat menang melawan RK. Pertama soal logistik, yang kedua soal waktu. Gitu. Jadi kalau 2 putaran, kemungkinan logistik Dul dan Pram sudah akan kosong. Gitu. Karena mereka jor-joran di periode di putaran kedua. Oke guys, jadi ini postingan dari Husnul Fatimah. Mulyono terkejut, berarti benar 03 unggul. Lantas kemarin survei terbaru dikeluarkan dengan narasi Pram Dul unggul tipis. 2 putaran berpeluang terjadi. Ternyata keinginan Mulyono. Yuk warga Jakarta bikin 1 putaran. Kampanye akbar Pramono Anung dan Rano Karno dihadiri oleh banyak orang penting dan komunitas se-Jakarta. Yang terlihat hadir adalah mantan Gubernur Fauji Bowo, Ahok, keluarga Anies dan Sutioso, serta ketua Jakmania. Jakmania adalah sebutan untuk pendukung klub sepak bola Persija Jakarta. Kehadiran ketua Jakmania seakan membuktikan kalau Ridwan Kamil tidak akan bisa merangkul supporter Persija. Life is amazing when you find the beauty of balance. Ridwan Kamil tidak dipercaya untuk mendapatkan dukungan karena sudah sangat identik dengan pendukung Persib Bandung. Mereka seakan tak tahu kalau Ridwan Kamil cuma mau menarik suara Jakmania supaya bisa menang pilkada. Dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno makin besar seiring dengan elektabilitas yang terus meninggalkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara itu, kampanye akbar Ridwan Kamil sangat bertolak belakang. Bisa dibilang cukup menyedihkan dan memprihatinkan. Menurut pantauan media, tidak ada satupun ketua umum dari Parpol Kim Plus yang hadir di kampanye Ridwan Kamil. Yang dari Golkar, PKS, Demokrat, PSI cuma diwakili elit politik yang bukan ketua umum. Dan menariknya, tidak ada perwakilan dari Nasdem dan PKB yang hadir. Ini kemungkinan Nasdem dan PKB sudah malas mendukung Ridwan Kamil. Mesin partai keduanya sudah dimatikan. Memang keduanya dari awal mendukung Anies, tapi kemudian banting setir mendukung Ridwan Kamil dan sekarang ganti haluan lagi. Bisa jadi keduanya diam-diam mendukung Pramono. Karena dari awal Kim Plus ini tidak solid. Parpol di dalam kelompok ini sepertinya diikat paksa akibat campur tangan Jokowi. Koalisi seperti ini tidak akan bisa bertahan lama. Digesek sedikit saja bisa terjadi kekacauan dan langsung bubar. Yang paling menyedihkan adalah sempat dikabarkan Jokowi dan SBY akan hadir di acara kampanye Ridwan Kamil, tapi mereka berdua tidak datang. Jokowi batal hadir karena lebih fokus di acara kampanye di Jawa Tengah. Sedangkan SBY berhalangan hadir karena sedang berobat di luar negeri. Khusus untuk Jokowi, saya bisa mengerti kenapa dia tidak hadir. Jokowi sudah menyerah. Bayangkan, Jokowi sudah endorse Ridwan Kamil, tapi hasilnya tetap ambruk. Jokowi tidak berefek apapun. Endorsement Jokowi tidak berhasil mengangkat nama Ridwan Kamil. Jokowi, kalau dalam dunia bisnis, endorsement dia tidak berhasil membuat produk yang dia promosikan itu laku. Jokowi itu overrated. Tidak sedahsyat yang digembar-gemborkan pendukungnya. Calon kepala daerah jagoannya, baik di Jakarta dan Jawa Tengah, semuanya merosot. Terkait dukungan kepada Ridwan Kamil, Jokowi sudah hopeless.
Dia merasa Yes. sudah tidak ada harapan, makanya dia tidak hadir di Jakarta. Lebih memilih fokus di Jawa Tengah yang masih ada harapan menang. Ini sejalan dengan gelagat Ketua Umum Partai Kim Plus yang tidak ada satupun yang hadir. Tanda-tandanya terlalu jelas. Mereka seakan pasrah. Kalau sudah tidak yakin menang, ngapain lagi mendukung? Betul? Publik melihat ini sebagai tanda kekalahan. Mereka tidak ada usaha untuk mati-matian di kampanye terakhir. Semuanya malah mundur dengan berbagai alasan. Jokowi pasti malu sekali. Selama ini pendukungnya menganggap Jokowi itu sakti dan tidak terkalahkan. Jokowi terlalu didewakan oleh mereka sehingga menjadi sombong dan besar kepala. Jokowi sampai saat ini masih sibuk cawe-cawe karena dikasih panggung oleh pendukungnya. Jokowi masih bisa main presiden-presidenan karena masyarakat kebanyakan masih lugu. Dulu Jokowi sempat bilang, kalian hebat kalau bisa mengalahkan dia. Tapi memang sempat dibantah oleh istana, yang mana orang-orang malah tidak percaya. Jokowi di-framing sebagai sosok yang powerful. Endorsement politik dia dianggap manjur. Nyatanya semua itu cuma omong kosong. Ridwan Kamil adalah buktinya. Ridwan Kamil sudah terkenal sebagai selebritis media sosial, tapi sekelas Jokowi pun tidak sanggup menolong dia dari penolakan warga Jakarta yang sangat masif. Jokowi pasti malu, dia pasti merasa kalah dan lemah. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kabur duluan. Daripada malu habis-habisan mendukung Ridwan Kamil dan kalah, bagusan kabur aja. Jawa Tengah lebih berpeluang ketimbang Jakarta. Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Inilah saatnya melenyapkan semua pengaruh Jokowi. Jejak cawe-cawe Jokowi di pilkada di Jawa harus dihapus. Inilah saatnya. Kalau tidak, harus tunggu 5 tahun lagi. Jakarta kemungkinan besar Pramono Anung menang. Jawa Tengah, Andika Perkasa juga bisa menang. Kalau Jawa Timur, saya kurang tahu karena tidak terlalu mengikuti. Tapi kalau kelompok Jokowi kalah di daerah ini, percayalah, Jokowi dan keluarganya bakalan habis di Pilpres 2029. Mau tahu apa yang paling ditakuti sekarang ini? Masa depan Gibran. Kalau pengaruh Jokowi dihabisi di pilkada, Gibran bakalan padam. Gibran tidak akan bisa bersaing di Pilpres nanti. Ini yang sangat ditakuti Jokowi. Gibran adalah tiket untuk mengamankan kepentingan Jokowi. Kalau Gibran tidak berkuasa, Jokowi sangat rentan diserang dari segala penjuru. Saya rasa kalian sudah tahu, langkah catur dan perilaku Jokowi beberapa tahun belakangan mengundang banyak orang yang membenci dia. Jokowi butuh tembok untuk mempertahankan diri. Tembok itu akan tetap kokoh jika orang-orang dan keluarganya berkuasa. Satu-satunya harapan terbesar adalah Gibran. Kaisang sudah menjadi kartu mati. Tidak bisa diharapkan lagi. Bayangkan kalau Gibran tidak bisa dapat tiket ke Pilpres atau kalah, apa yang bakal terjadi pada Jokowi? Minimal dia bakalan pusing dan panik. Jokowi tidak akan pernah tenang meskipun sudah pensiun. Dia tidak akan berhenti sampai ambisinya tercapai. Sangat tidak bisa dibayangkan kalau misalnya narasi presiden 3 periode benar-benar diloloskan. Sekarang ini saja, Jokowi masih merasa seperti penguasa. Gimana kalau dia menjadi presiden periode ketiga? Bisa dibayangkan negara ini bakal menjadi seperti apa? Makanya, ada banyak seruan di media sosial untuk tidak memilih calon kepala daerah yang berafiliasi dengan Jokowi. Kalau memang mau negara ini terbebas dari cawe-cawe Jokowi, inilah saat yang paling tepat. Kalau tidak, jangan komplain. Kenapa Jokowi masih sibuk ke sana kemari mengatur sana sini seperti seorang presiden? Jangan marah kalau nanti negara ini dipimpin oleh dinasti politik. Dari bapak ke anak, lalu ke cucu dan cicit. Begitu seterusnya sampai kalian muak tapi tidak berdaya. Oke guys, jadi ini berita dari Tempo yang berjudul klaim menang 1 putaran, tim Pramono Anung Rano Karno meminta tak ada intervensi rekapitulasi suara. Ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Rano Karno Cak Lontong meminta agar tidak ada intervensi dari berbagai pihak terkait perhitungan suara. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak mengganggu proses rekapitulasi suara jenjang yang masih berlangsung.
jika ada yang coba-coba mengintervensi, menurut dia hal itu akan terungkap. Bendahara tim pemenangan Charles Honoris juga mengingatkan agar tidak ada upaya manipulasi dalam rekapitulasi suara Pilkada Jakarta. Dia mengingatkan timnya telah memiliki bukti data form C1 yang lengkap. Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Arya Bima mengklaim paslon yang mereka usung Pramono Anung dan Rano Karno menang satu putaran berdasarkan rekapitulasi manual oleh internal. Perhitungan internal itu, kata Arya, sudah menyentuh angka 99,6% dengan pasangan Pramono Rano mendapatkan lebih dari 50%, yakni 50,9% suara, sehingga dia memastikan kemenangan pasangan ini dalam satu putaran. Perhitungan formulir C1 manual itu melibatkan 1.400 koordinator yang tersebar lebih dari 14.000 TPS. Arya menyebut dari data itu masih ada 43 TPS dalam proses pengumpulan. Meski demikian, hasil perhitungan ini belum bersifat resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi suara selesai dilakukan secara berjenjang mulai Kamis 28 November 2024 hingga Senin 16 Desember 2024. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.